Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema atau judul games kali ini adalah dirinya yang menunggu waktu ingin ungkapkan cinta padamu. Kira-kira siapa yang menunggu waktu ya dan memang sudah jatuh cinta padamu ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa kalian ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Maaf nih goyang-goyang ya nih ya tongsisnya. Oke, berikan energimu ya saat ini Aries ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah ya energi dari kalian bintang Aries. Dirinya yang menunggu waktu, ingin ungkapkan cinta padamu, Aries. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, saya lihat di sini ya, ada orang yang mengagumimu, diam-diam mengagumimu. Aries. Tetapi dia tidak ini ya, dia takut aja penolakan akan kamu. Ya, mengapa? Dia ini ya, tidak percaya diri. Dia takut nanti kamu sudah ada yang punya, ataupun mungkin dia melihat bahwa kamu punya sahabat banyak gitu kan. Terus sahabatnya bagus-bagus, sahabatnya gaul-gaul, sedangkan dia ini anak kayak Cooper gitu ya, kurang pergaulan ya, lebih tertutup. Dia takut aja. Apakah kamu yang terbaik? Dia tahu sih kamu terbaik ya. Tetapi di sini ya dia masih berpikir ada pemikiran negatif juga ya, takutnya nanti kamu playboy, playgirl ya, dia takut aja. Tetapi sebenarnya dia sudah melihat kamu, sudah memantau kamu ya, sudah mempelajari karakter kamu dari sebelum hari-hari sebelumnya ya. Kok miring-miring sih? Oke. Sabar ya. Tetapi ya itu yang terjadi. Ya, sekarang malah dia bingung sendiri, apakah memang kamu betul-betul orang yang pantas buat dirinya atau tidak. Gitu, jangan sampai malah kamu juga malah menyakitinya. Aries. Saya lihat orang terkoneksi dengan kamu nih, orangnya bersahaja, ya. Orangnya pejuang juga, pejuang tangguh ya. Kalau perempuan berarti dia orangnya mandiri, tapi memang saya lihat di sini sama-sama punya luka batin, yang mana dia mau menyembuhkan tetapi serasa nggak bisa ya. Jadi dia mau kamu ya setidaknya, kalau ataupun mungkin kamu atau siapapun yang nanti bersamanya ya, setidaknya bisa membantu dia dalam menyembuhkan luka batinnya, bukan menambah gitu ya. Tapi dia tahu sih kamu sebenarnya orang baik, cuman terkadang itu pergaulan kamu ya, kamu bergaul dengan orang-orang yang kayaknya tidak yang dia tidak sukai gitu, yang tidak sevibrasi dengan dirinya. Tapi kalau kamu ya sevibrasi gitu kan, artinya kenapa dia suka? Nggak mungkin kamu dia tidak sevibrasi baru dia suka, pasti sevibrasi. Cuman ini pergaulan kamu bebas sekali, ataupun kamu tidak pilih-pilih sahabat, kamu ambil aja sahabat yang bagus, sahabat yang nggak baik juga disahabatin ya. Memang karena Aries itu welcome terhadap siapapun ya. Cuman kalau dia ini yang kayak takut nanti kamu nanti mungkin dihasut, ataupun mungkin kamu nanti ada intervensi, ataupun ya macam-macam lah pemikirannya. Kenapa? Karena ada luka batin kan. Dia takut masa lalu dia
terjadi lagi, yaitu ada ikut campur tangan dari mungkin sahabat, dari orang tua, ya. Ini pun saya lihat juga dia belum datang ke kamu karena memang saya lihat di sini dia berpikir keras ya. Saya mau bersama Aries, tapi agama saya beda. Latar belakang saya beda, keuangan juga kurang, ya, terus masa depan belum jelas. Ini dia pasrah ya orangnya ya, antara mau maju atau mundur nih, dia bingung ya. Saya lihat di sini Aries, kamu terkoneksi dengan orang-orang yang pelin-pelan ya. Dia mau maju kah ataukah mundur gitu ya, dia bingung. Dimana dia mau memperjuangkanmu, tapi di satu pihak, di sebelah lain ya dia memperjuangkan dirinya juga. Kenapa? Karena dia belum mapan. Dia bingung, jangan sampai nanti kamu diambil orang. Sedangkan saya mau ke kamu juga, saya mau mempersembahkan apa gitu. Kan gak mungkin, hai saya mau mempersembahkan cintaku. Udah basi. Ya setidaknya ya mungkin ada sesuatu yang lebih gitu kan, selain cinta. Aduh ya ampun, orang ini nih lucu ya energinya ya. Dimana saya lihat di sini kadang-kadang dia membayangimu ya, sudah bersama dengan dirinya. Kadang-kadang juga saya lihat di sini apa ya, ya pokoknya intinya kayak macam dia bisa menyandarkan bahunya menyandarkan kepala di bahumu gitu kan, di bahunya atau di bahumu gitu. Pokoknya intinya sama-sama saling melengkapi. Kalau dia sedih kamu ada untuknya, dan pada saat kamu membutuhkan dirinya dia ada untukmu. Artinya dia berimajinasi seperti gitu Aries. Untuk mengusir rasa sepi juga ya, karena memang dia orangnya kesepian, inginkan kamu lebih peka terhadapnya. Kasihan juga ya, karena memang saya lihat di sini ada luka batin yang mendalam. Makanya tadi saya bilang dia lebih banyak menyendiri, orangnya agak pendiam, agak tidak terlalu terbuka ya, tertutup saja sih saya lihatnya. Dalam artian tidak terlalu welcome juga sama banyak orang, lebih senang menyendiri, lebih tertutup, dan apa ya, pokoknya hidupnya itu fokus ke karir, fokus ke dirinya ya. Karena tadi saya bilang ada luka batin yang dia lagi rasakan, sehingga dia mau untuk mengobati itu dulu dan fokus pada karir, supaya setidaknya kalaupun jodoh nanti dia bisa mempersembahkan sesuatu untukmu ataukah orang lain ya. Kalau seandainya bukan jodoh ke kamu ya berarti orang yang tepat buat dirinya gitu. Dia takut disia-siakan, sehingga dia banyak introspeksi diri dan banyak diam aja. Dia yakin bahwa kalau memang jodoh pasti gak kemana, tapi kalau tidak jodoh ya pasti akan pergi. Jadi dia selalu menunggu waktu yang tepat dan saat yang tepat yang diberikan semesta pada dirinya untuk bisa datang ke kamu, atau mungkin kamu yang datang padanya. Dia banyak berharap. Kenapa? Karena dia lihat kamu yang terbaik dari yang terbaik. Kamu welcome, kamu ganteng, kamu cantik, body aduhai juga lumayan ya. Maksudnya untuk dirinya bodinya kamu bagus. Kamu percaya diri, smart, pintar, ringan tangan ya, bukan pukul, ringan tangan pukul bukan, tapi membantu, suka membantu, peka. Senyumanmu menawan, kamu welcome terhadap siapapun, tidak sombong menurut dia. Dan itu tipe dia. Orang yang terkoneksi dengan kamu ini juga, saya lihat ya, memang agak sedikit manja, agak sedikit overprotective. Ya, jadi kalau macam contoh seandainya kamu sudah bersamanya saat ini ya, karena saya lihat di sini ada beberapa dari pasanganmu. Kenapa saya bilang termasuk dia mengungkapkan cinta, ungkapkan cinta, menunggu waktu ingin ungkapkan cinta padamu, karena sudah lama kamu nggak romantisan bersamanya. Mungkin sekarang dia merasa bahwa kamu sudah jauh gitu. Ya, ungkapkan cinta nih berarti kan dia mau bilang bahwa saya masih sayang kamu, saya masih cinta kamu. Sekarang kok kayaknya kayak hambar aja, nggak ada rasa sayang, nggak ada rasa cinta. Makanya saya patokannya juga masuk dalam sesuai judul kita ya, mau mengungkapkan cinta kepadamu, menunggu waktu. Setidaknya ya sama seperti dulu waktu masih pacaran, waktu masih menggebu. Ini kok sekarang kayak flat ya, ribut aja. Selain dari orang baru tadi ya, ini pasanganmu, ada sisi ketidaktegasan dari dirimu yang pelin-pelan gitu ya. Jadi otomatis dia kecewa.
Tetapi ya dia berusaha untuk bagaimana caranya supaya menunjukkan bahwa saya masih menginginkan akan Aries. Dia mau juga Aries kamu lebih peka terhadapnya gitu, jangan diam ya. Dia tahu sih kamu kalau sudah pasangan ya, kamu kerja, oke, dia tahu kamu kerja. Cuman kan masalahnya ya kerja dengan waktu untuk kerja, waktu untuk dirimu, dan waktu untuk dirinya juga itu paling utama. Apalagi kalau sudah mempunyai anak, kalau sudah di pernikahan ya, ataupun kondisinya ya kapan dong kamu nikah, nikahin saya, lamar gitu ya. Ada penantian. Dia inginkan kamu. Ya walaupun mungkin Aries berpikir bahwa saya bukti sayang dan cinta saya tuh bukan hanya I love you, tapi bukti dan cinta saya bahwa saya bertanggung jawab akan kalian. Jadi saya harus juga bisa memprioritaskan kerja supaya dapat gaji kalian hidup, begitu kan? Kalau kamu nggak makan ya pasti lebih pusing lagi saya. Itu ibaratkan dia Aries itu begitu ya, ataupun energinya bisa terbolak-terbalik ya. Aries yang bucin, tapi dia yang memang agak sedikit fokus pada karir ya, jadi kamu bisa menyesuaikan karena energinya bisa terbolak-terbalik juga, ataupun vice versa ya. Dan kalaupun tidak terjadi padamu juga ya berarti energi orang lain, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi denganmu ini sebenarnya bucin terhadapmu, tetapi ya karena masih ego juga ya, karena dia melihat kamu ego, dia juga pun ego, jadi dia belum bisa mengutarakan bahwa hai saya sayang kamu, hai saya cinta kamu. Dia menunggu waktu yang tepat, yang mana mungkin kamu sudah agak sedikit fresh, tidak ribut, ada di rumah, betah-betah di rumah. Ini kalau sudah pasangan. Kalaupun seandainya orang baru ya kamu berikan sinyal-sinyal, jangan dia datang akhirnya kamu PHP, ataupun malah cintanya bertepuk sebelah tangan, dibully lagi sama sahabat-sahabat. Waduh repot ya, karena di sini saya lihat ada beberapa yang satu divisi, mungkin satu sekolah. Jangan sampai cintanya ditolak langsung KO ya, malu. Dia tidak mau seperti gitu. Dia maunya ya kamu memang menginginkannya, dan dia memang juga menginginkanmu gitu. Ini orangnya pasrah ya semua ya, kayak macam ya sudah di Aries, apa yang kamu mau silahkan, saya udah pasrah aja, saya sudah apa ya kalau dibilang ikhlas aja deh. Karena yang tadi saya bilang ya, ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang membuat dia berpikir dua kali, kamu memang mau memperjuangkan saya tidak? Ataupun yang orang baru tadi, ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa yang dia berpikir jangan sampai kamu tolak saya dengan perbedaan itu. Nah ini yang bikin bingung dia juga, ataupun mungkin dia takut dalam dirinya, dia mau kamu juga berjuang untuk dirinya. Tapi dalam tanda kutip ya dia itu sudah kagum pada dirimu, dia sudah suka, dan dia memperhatikan kamu dari jauh. Jadi jangan kamu berpikir negatif, ataupun nggak ada orang yang memperhatikan saya, padahal ada loh orang yang memperhatikan kamu dari jauh. Jadi berlakulah baik, berlakulah kalau mau dibilang berperilaku yang positif. Karena apa? Diam-diam orang ada memperhatikanmu ya, CCTV berjalan banyak. Gitu Aries ya. Jadi tebarlah senyuman, tebarlah kebaikan, supaya dia tahu bahwa kamu memang pantas untuk dirinya ya. Aduh nih Aries ya, Aries ini banyak penggemarnya loh. Cuman Aries itu kadang-kadang merasa bahwa kayaknya nggak ada deh, padahal banyak. Cuman kamu aja yang terlalu cuek dan serasa menolak mereka, sehingga mereka memilih untuk mundur atau menunggu waktu. Nah ini ya, jadi Aries ya, jangan berpikir negatif, perbaiki pola pikir kamu, perbaiki juga tetap ucapan, tingkah laku kamu, supaya orang-orang itu serasa nyaman, merasa kamu juga menginginkan akan mereka, dan mereka bisa maju untuk memperjuangkan dirimu. Seperti gitu ya Aries ya, jangan mempermainkan dirimu ya. Kadang-kadang Aries itu suka juga sama si A, si B, si C, tapi diam juga. Jadi jangan mempermainkan dirimu atau menipu dirimu sendiri. Kenapa? Ibaratkan duri dalam daging ya, kamu biasa aja tapi sakitnya luar biasa di dalam hati, di dalam jiwa. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mengungkapkan rasa cinta kamu yang sebenarnya. Ibaratkan kamu bertopeng
Ya, perjuangkanlah cintamu supaya dia juga tahu bahwa oke, saya diperjuangkan, saya akan balik memperjuangkan dirimu Aries. Ya, apalagi kalau yang bicara pasangan tadi ya, harus lebih romantis. Kalau mungkin orang baru ya kita masih 50-50 ya, kapan dia maju baru saya bisa memberikan. Tetapi kalau sudah menjadi pasangan ya kamu harus lebih aktif juga. Jangan seakan-akan mau diprioritaskan, tapi buatlah apa yang kamu inginkan dia lakukan padamu, ya kamu perbuat dulu ke dia. Dan apa yang kamu tidak ingin dia lakukan ya jangan dilakukan gitu. Ya. Komunikasi juga, sekarang kayaknya komunikasi kurang, kamu harus lebih banyak komunikasi dengan pasanganmu supaya tidak diskomunikasi. Selama tidak ada diskomunikasi semuanya lancar. Biasanya tuh kadang-kadang yang bikin ribut, bikin masalah itu karena diskomunikasi ya. Jadi kamu harus bisa lebih up terhadap pasangan, bisa mengerti keluh kesahnya. Jangan tinggal bilang ngeluh-ngeluh terus. Terus siapa dong yang mau dengar keluh kesahnya kalau bukan pasangannya? Walaupun mungkin kondisinya kamu belum bisa memberikan solusi, tapi setidaknya kamu bisa mendengarkan aja, dia sudah senang. Ya, dan sama-sama mencari solusi. Jangan bilang dia ngeluh-ngeluh terus, tidak. Terus dia mau ke siapa? Ke pasangan orang lain? Kan nggak mungkin kan, itu kadang-kadang itu saya sahabat-sahabat saya ya yang konsultasi ya. Mereka bilang, aduh pasangan saya kok bilang saya ngeluh ya, sedangkan saya kan mau tidak mau saya harus cerita. Terus nggak, kalau fungsinya pasangan apa? Kalau diam-diam, benar. Keluh kesah ini kalau seorang istri ya, kalau seandainya kalian laki-laki, kamu kalau belum ingin menerima keluhan ya berarti anggap aja kamu itu belum mempunyai pasangan atau belum siap. Jangan kamu berpikir bahwa ibaratkan kamu kan dokter penyelamat ya. Jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini dalam satu rumah ya, ada anak, ada istri, kamu itu penyelamat mereka kalau laki-laki, karena kamu kan sebagai kepala keluarga. Jadi kamu itu bisa mencari solusi. Kamu itu ibaratkan kepala, menerima ya, bisa ada untuk mereka, terus bisa menerima keluh kesah istri, anak, dan semuanya. Tapi kalau dibilang langsung, kenapa sih kamu ngeluh? Ya memang itu sudah wajar. Kalau dia pergi dengan sharing-sharing dengan suami orang, selingkuh lagi, gimana? Kamu lagi marah. Padahal kamu gak mau mendengar keluh kesahnya. Ya kan? Ini yang kadang-kadang harus di briefing juga nih orang-orang ya. Mengeluh terus, bukan mengeluh, itu ada masalah yang belum diselesaikan, makanya dia bilang. Kalau seandainya kamu sudah bisa menyelesaikan, pasti dia tidak akan ngomel, nggak akan ngebacot, karena belum selesai, makanya dia bicara, bukan ngeluh. Dia mau sharing, cari jalan keluar dari permasalahan itu, bukan ngeluh ya. Jadi kenapa banyak perselingkuhan ya, karena apa yang dia punya masalah ya tidak didengarkan. Ibaratkan aspirasi dia tidak didengarkan, dia pergi ke lain orang yang bisa membuat dia nyaman, bisa mendengarkan aja sudah cukup ya. Jadi tugas kepala rumah tangga itu bukan hanya sekedar mencari uang, tapi bisa mengayomi keluarga, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman. Itu namanya perlindungan ekstra. Bukan hanya melindungi sekedar ucapan, tetapi ada hal-hal yang memang betul-betul intens, terutama keluh kesah ditanggung, atau kalian harus bisa mendengarkan dan mencari solusi gitu ya. Sama dengan Aries, dia mau kamu lebih tegar, lebih tegas ya. Jangan ini cerewet sekali, ini cerewet loh, kita mau membisu ya. Ada beberapa yang cerewet sekali. Perempuan itu kodratnya cerewet ya, semua ya. Jadi nggak usah bilang cerewet atau bagaimana. Perempuan pendiam pun ya, bukan saya membela perempuan ya, tapi memang ini energinya di sini lagi berpihak kepada perempuan. Jadi saya cuma bicara aja, ini bukan mengintimidasi laki-laki ya, tetapi laki-laki juga bisa tahu psikologis wanita. Jadi ambil positifnya saja ya. Ya, sharing dari subscriber ya, bertanya kepada saya, istri saya tuh cerewet sekali ya, sedikit-sedikit ngomel. Saya bilang, apa kamu sudah memenuhi semua kebutuhan dia? Dia langsung diam. Saya bilang itu kan, kenapa dibilang dia cerewet? Ibaratkan dia mengingatkan, bukan cerewet ya. Jadi jangan mempersalahkan wanita.
Wanita itu akan manggut-manggut ke kamu kalau semuanya sudah beres. Betul tidak? Ketik di kolom komentar yang wanita-wanita. Ya. Ini kenapa saya kasih masuk di Aries? Karena Aries itu kadang-kadang pelin-pelan. Ya. Jadi selama kamu bisa memenuhi semua kebutuhan dia, seorang wanita siapapun ya, bukan kamu Aries saja di bintang Aries, tapi siapapun ini secara psikologis ya, semua akan nurut. Kamu malah bisa dihormati. Ada beberapa saya tidak dihormati, saya tidak dianggap, karena dia serasa bahwa kamu tuh tidak bertanggung jawab atas tanggung jawabmu gitu loh. Maksudnya contoh, kamu harus mencari uang, mencari nafkah, tetapi kamu pemalas. Ini contoh ya, kamu pemalas ataupun daya juangnya kurang, yang mana contohnya wanita dia bekerja, kamu harus dua kali lipat, harus bisa lebih semangat bekerja, karena istri saya bekerja, saya harus lebih semangat 2 kali lipat gitu ya. Tapi ini malah malas, jadi kan istrimu kecewa. Betul tidak perempuan-perempuan ya, para istri ataupun ya gadis yang mendengarkan ini, betul tidak? Kalau kamu marah pasti ada kekecewaan ataupun ada masalah yang tidak terselesaikan oleh pasangan, sehingga kamu mengingatkan, bukan cerewet ya, mengingatkan ini ada masalah, gimana, selesaikan dong, atau ini belum diselesaikan nih, kamu kerjakan dong. Kenapa wanita tingkat marahnya agak sedikit besar ya, ribut-ribut, itu karena dia peduli. Sama juga dengan laki-laki, peduli ya. Jadi bukan perempuan saja yang saya ini ya, ini secara psikologis, entah perempuan entah laki-laki, selama masih ngomel dia peduli. Tetapi pada saat dia sudah tidak ngomel, dia pasrah, dia ikhlas. Jadi hati-hati kalau orang sudah diam ya. Jadi ada beberapa sahabat saya ya, subscriber, klien juga, istri saya begini, itu saya bilang itu masih peduli, masih sayang. Kamu jangan berpikir bahwa wah dia tidak sayang saya, dia marah terus, ngomel terus. Enggak, dia sayang. Titik tidak ngomel itu yang harus kamu hati-hati pada saat dia sudah diam. Kenapa? Dia pasrah dan ikhlas. Kamu mau jadi apa, mau jadi ini, jadi itu, ya terserah, dia gak peduli. Itu yang harus kamu waspadai kalau dia sudah gak bicara. Kamu lagi mau yang gak bicara, gimana sih? Betul tidak? Laki-laki pun sama, kalau sudah di titik jenuh pasti dia diam. Laki-laki tuh bicara apa adanya ya, maksudnya kadang-kadang ya perempuan juga sama ya, ketus-ketus ya, tetapi itu setidaknya maksud baik, masih peduli. Tetapi pada saat titik jenuh, titik sudah malas tahu, pasti diam, udah nggak mau urus. Jadi apa yang kamu, sebenarnya saya lihat di sini Aries ini sudah tahu, tetapi macam pura-pura nggak tahu aja. Jadi sebenarnya nggak perlu saya ucapkan lagi, tapi ya saya dari semesta mau mengingatkan kamu lagi, jadi saya ungkap gitu. Jadi semua wanita dan pria, bahagialah kalau pasanganmu masih komplain, masih ngomong ya. Yang berhati-hati itu kalau dia sudah nggak cerewetin kamu ya. Seperti gitu ya. Jadi rasa peduli dia itu adalah ungkapan cinta untuk kamu bisa lebih baik dengan cara ngebacot. Gitu ya. Jadi harus tetap berpikir positif ya. Kalau kamu sudah tidak dibicarain, sudah, see you goodbye. Oke ya, itu yang saya lihat ya, orang-orang terkoneksi denganmu ya. Jadi dirinya yang menunggu waktu ingin ungkapkan cinta padamu, di sini ada pasanganmu, ada orang baru. Jadi perbaiki dirimu ya, lebih murah senyum, lebih ikhlas, lebih tulus, supaya orang-orang tahu oh ya dia lagi baik ya, saya mau ungkapkan cinta dengan ya mungkin sebuah masakan yang enak kalau sudah menikah ya, ataupun dengan pijitan, ataupun dengan apapun ya, ataupun kalau seandainya orang baru ya kamu senyum, wah dia kayaknya suka saya menerima cintaku ya, dia suka. Senyum kan berarti welcome kan gitu. Kalau kamu kaku, wah repot nanti ya, nanti dipikirnya kamu nggak menginginkan kehadiran dia. Jadi harus bisa lebih jujur pada diri sendiri ya. Dia menunggu waktu kapannya dia nggak tahu, karena dia sendiri kan tadi saya bilang dia masih berbenah. Kalau orang baru ya berbenah untuk menstabilkan dirinya dari luka batin dan ekonomi. Dia menunggu waktu, kalau memang kamu jodoh pasti nggak kemana. Tetapi kalau tidak ya berarti dia tahu bahwa ada yang sudah terbaik yang diberikan semesta nanti untuk dirinya dan dirimu
gitu. Dan kalaupun pasangan saat ini ya, saya lihat ya dia mau menunggu kamu dulu, mood kamu ya bagus. Habis itu ya mungkin dia memberikan pelayanan, ataupun mungkin dia apa ya, secara tidak langsung mungkin dari masakan ya. Jadi itu ungkapan cinta dia ya. Ataupun mungkin sama pada saat kamu ulang tahun, kasih sayang, hari-hari apa yang lagi berkesan ya, entah hari ulang tahun, hari jadi atau apa ya, dia akan memberikan yang terbaik untukmu, entah ucapan, karena saya lihat di sini pasangan, kalau pasangan ini nggak terlalu romantis kayak macam lebay anak muda ya, yang lebih fokus aja, yang oke, saya sayang kamu, saya cinta kamu, oke. Dan ditunjukkan lebih ke money, bahwa ini loh, ini rasa sayang saya, rasa cinta kamu, saya bisa kasih makan kamu setiap bulan, saya bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga setiap bulan. Nah itu ya. Jadi jangan kamu berpikir negatif, wah dia sudah nggak cinta saya, dia sudah di luar, dia lebih banyak kerjanya. Karena ya untuk siapa? Untuk kamu, untuk keluarga. Jadi berikan support, berikan doa ya, supaya dia tetap rajin, dia tetap sehat ya. Jangan pernah memikirkan hal-hal negatif. Ingat, apa yang kamu pikirkan itu adalah doa. Jadi doakanlah atau berpikirlah yang baik-baiknya ya. Oke, itu yang saya lihat orang-orang terkoneksi denganmu. Semoga resonate. Dan saya melihat lagi orang-orang yang terkoneksi denganmu dari zodiaknya ya. Oke. Dari zodiak di sini ada Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Taurus, Aries, dan Gemini ya. Kita lanjut lagi ke inisial. Untuk inisial ada huruf D, M, J, P, Q, H, L, D, Y, W, F, T, M, S, Q, R, D, H, L, T, W, M, J, K, U, P, H, dan R ya. Wah, ini banyak yang double ya, berarti energinya up, yang double-double energinya up. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, Aries? Mengenai orang-orang yang ingin datang kepadamu, mengungkapkan cinta padamu. Wah, yang ingin semesta sampaikan ya, harus bisa lebih pede, lebih mandiri, nggak usah terlalu saya harus punya pacar dulu, atau harus dia yang duluan ke saya baru saya bisa membalas cintanya. Duluan aja nggak apa-apa, namanya kita kalau dalam hubungan itu harus tuh saling melengkapi. Jangan, artinya saling juga berjuang, saling juga saling memprioritaskan ya. Artinya jangan sampai merasa beban ya. Kalau memang kamu dalam artian gini, kalau memang seandainya kamu masih ada bayang-bayang luka lama ya jangan dulu membuka lembaran baru dengan orang baru. Ibaratkan luka lama itu kamu sembuhkan dulu ya. Harus bisa lebih up pada dirimu, bahagiakan dirimu. Selama kamu bahagia dengan dirimu, kamu bisa membahagiakan orang lain. Kenapa? Karena ibaratkan luka itu udah sembuh, udah kering, kamu sudah bisa fresh lagi ya. Selama luka itu masih basah, jangan berharap orang itu akan datang merasakan energi kebahagiaan padamu. Kenapa? Karena energinya pasti terkoneksi, kamu lagi lelah, pasti dalam hubungan juga lelah. Sama seperti kita kalau flu ya, sakit-sakit biasa aja ya, tapi akhirnya orang yang di dekat kita tertular, entah migrain, mata merah ya, mata kayak sakit gitu kan. Kalau kita flu itu kan kayak semua sakit itu ya, badan-badan pegal-pegal. Nah itu, karena daya tahan tubuh orang beda-beda. Mungkin kamu ada yang beberapa saya sih flu doang, bersin-bersin, tapi ada yang sampai sakit kepala, migrain, punggung ya, sampai masuk angin. Terus saya lihat di situ ada beberapa dari kalau subscriber juga ya, dia bilang kalau flu itu sampai ada sakit dia ya, kayak meler terus ya, nggak berhenti. Nah ini kenapa? Karena energi. Makanya saya bilang kalau kamu di rumah itu harus selalu berpikir positif, supaya energi di rumah kamu itu positif, supaya orang-orang dalam rumah itu sehat lahir batin gitu ya. Jadi yang semesta mau sampaikan juga, harus mandiri ya. Jangan apa ya, kalau dibilang orang barusan bicara begini aja langsung kamu ciut. Kalau memang kamu bisa memperjuangkan dia, silahkan. Kalau memang kamu tahu bahwa dia tidak pantas untukmu, atau mungkin kamu tidak pantas untuknya, ya sudah, jangan dikasih harapan gitu, langsung bilang aja maaf, tidak. Harus bisa berkata tidak ya. Jangan kamu takut
menolak, akhirnya ujung-ujungnya ke depan kamu yang tersakiti dan dia pun tersakiti gitu. Jangan pernah mempermainkan perasaan orang. Kenapa? Karena ada karma ya. Jadilah manusia yang selalu menaburkan karma baik, supaya ke depan kamu bisa menerima kebaikan dari semesta ya. Dengan cara apa ya? Dari sekarang tabur ya. Taburnya apa ya? Terserah, yang penting yang kamu rasa itu baik dan tidak merugikan orang lain ya. Walaupun mungkin kondisinya tadi saya bilang kalau kamu menolak itu sakit, tapi disakit di awal, dia tidak berharap. Tetapi kalau seandainya kamu sudah mem-PHP-in dia, itu kan ada karma buruk ke depan gitu ya. Jadi selalu fokus pada dirimu, banyak doa, banyak bersedekah supaya hidupmu jauh lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.